Perkenalkan, nama saya Della Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang darah. Darah sendiri terdiri dari dua komponen, 55% plasma darah dan 45% elemen seluler. Itu ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, yang di sini yang pertama plasma darah. Fungsinya mengangkut sari-sari makanan ke dalam sel. Kemudian juga di sini adalah membawa sisa pembakaran dari dalam sel itu ke tempat pembuangan dan menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau antibodi. Nah, komponen dari plasma darah itu 90% air, ada juga protein plasma, ada albumin, jaga tekanan osmotik, kemudian juga ada fibrinogen untuk faktor pembekuan. Nah, selanjutnya di sini ada elektrolit, ada natrium, ada kalsium, dan lain-lain. Nah, kemudian juga zat gizi, ini ada glukosa, asam amino, lipid, kemudian ada enzim dan hormon. Nah, selanjutnya di sini elemen seluler. Yang pertama eritrosit. Eritrosit sendiri itu adalah mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida untuk dikembalikan ke paru-paru. Komponen dari eritrosit sendiri yang pertama hemoglobin. Jadi ini protein pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya membran sel eritrosit, ini ada protein, kolesterol, lipid untuk menjaga bentuk bikonkaf dan elastisitas. Selanjutnya enzim intraseluler seperti karbonik anhidrase mengkonversi karbon dioksida menjadi bikarbonat untuk transportasi gas. Nah, selanjutnya di sini zat gizi pendukung, ada Fe, zat besi. Di sini ada vitamin B12, asam folat, protein untuk sintesis hemoglobin dan pembelahan sel. Nah, selanjutnya di sini ada leukosit. Leukosit sendiri fungsinya pertahanan tubuh, membunuh kuman penyakit dan bibit penyakit. Di sini yang masuk ke dalam jaringan res atau retikulo endotel. Tempat pembiakannya di limpa dan kelenjar limfe, sama mengangkut zat lemak dari dinding usus melalui limpa ke tempat pembuluh darah. Di sini komponen dari si leukosit sendiri, yang pertama itu ada di sini neutrofil. Kalau neutrofil apabila meningkat tajam itu sehingga terjadi endometritis selama kehamilan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada eosinofil. Di sini eosinofil pada selama kehamilan itu reaksi alergi atau infeksi parasit selama ibu hamil. Selanjutnya di sini ada basofil. Ini mengandung histamin dan heparin sehingga memicu vasodilatasi dan inflamasi. Nah, di sini reaksi alergi berat atau anafilaksis. Nah, kemudian limfosit B dan T itu biasanya sedikit menurun untuk mencegah penolakan janin atau imunotoleransi. Dan juga makrofag atau monosit. Ini untuk fagositosis dan penyembuhan jaringan. Jadi aktif di plasenta untuk melindungi janin dari infeksi. Nah, kemudian selanjutnya itu trombosit. Trombosit sendiri itu untuk proses pembekuan darah. Di sini trombosit sendiri ini ada komponen-komponen. Yang pertama adalah membran trombosit. Jadi di sini mengandung reseptor glikoprotein. Di sini adesi ke dinding pembuluh saat cedera. Kemudian juga granula alfa. Ini untuk menyimpan faktor pembekuan. Jadi di sini ada faktor 5. Nah, kemudian fibrinogen dan lain-lain. Nah, selanjutnya granula delta. Granula delta ini mengandung ADP, serotonin, kalsium, memicu agregasi trombosit. Selanjutnya di sini ada mikrotubulus dan aktin. Jadi ini untuk menjaga bentuk si trombosit dan kontraksi saat pembekuan. Fungsi umum dari si trombosit yang pertama ini adalah menyediakan permukaan bagi aktivasi rantai koagulasi dan juga memulai proses hemostasis saat terjadi cedera. Dan juga di sini melepaskan zat kimia, jadi untuk menarik trombosit lain atau agregasi trombosit. Biasanya pada trombosit di sini sedikit menurun pada ibu hamil atau disebut dengan gestasional trombositopenia karena pengenceran darah. Tetapi kalau rendah akan menyebabkan perdarahan postpartum, HELLP syndrome itu kayak hemolisis, low platelet dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga di sini ada gangguan hemostasis saat terjadi persalinan. Jadi peredaran darah itu terbagi menjadi dua, ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Jadi di seluruh tubuh manusia itu dia pasti memiliki dua peredaran darah. Nah, di sini ada urutan peredaran darah besar ataupun darah kecil. Nah, kalau misalnya peredaran darah besar, dia dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta. Nah, dari aorta ini dia menuju ke arteri. Dari arteri ini dia ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh ini dia akan melepaskan oksigen. Nah, dari sini seluruh tubuh ini dia menuju ke vena cava. Di vena cava ini dia membawa CO2 atau karbon dioksida. Nah, dari vena cava dia akan kembali lagi ke serambi kanan. Terus di sini ada peredaran darah kecil. Kalau urutan peredaran darah kecil dia dimulai dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis. Di arteri pulmonalis ini dia membawa karbon dioksida. Nah, dari arteri pulmonalis ini dia ke paru-paru. Di paru-paru ini dia ada
pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, dari paru-paru ini dia menuju ke vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis ini dia akan kembali lagi ke serambi kiri dengan membawa banyak oksigen. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Sito. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jantung. Jantung adalah organ yang berotot yang berukuran sekitar sekepalan tangan yang terletak di antara rongga dada dan rongga paru-paru. Di jantung terbagi menjadi 4 ruang utama, yaitu atrium kanan dan kiri, ventrikel kanan dan kiri. Atrium kanan atau biasa disebut serambi kanan yaitu berfungsi untuk menerima darah yang mengandung sedikit oksigen atau darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava. Ventrikel kanan atau bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah kotor dari atrium kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk dibersihkan dan diberi oksigen. Di atrium kiri atau biasa disebut serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Ventrikel kiri atau bilik kiri yaitu ruangan yang terkuat di jantung yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Fungsi utama jantung yaitu sebagai pompa utama sistem kardiovaskular, memompa darah untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan membuang limbah. Sirkulasi melibatkan 2 sirkulasi, yaitu sirkulasi pulmonalis, darah kotor dioksigenasi dari tubuh masuk ke atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan, lalu ke paru-paru untuk dioksigenasi. Yang kedua yaitu sirkulasi sistemik, darah dioksigenasi dari paru-paru masuk ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri, lalu masuk ke seluruh tubuh.